daftar rekam medisnya. Bu Alvina usia 25 tahun ya Bu, alamat Margotirto, kemudian tanggalnya sekian. Nah, baik Ibu, di sini Ibu pos SC berapa ya teman-teman? Pos SC 7 hari ya Bu ya. Oke. Pos SC 7 hari, di sini Ibu akan dilakukan perawatan pos luka sesar lagi ya Bu ya, untuk mengganti balutan korban. Baik Ibu, sebelumnya mungkin untuk tujuannya sendiri, tujuan dari perawatan pos SC sendiri untuk apa ya teman-teman, ada yang tahu? Ada yang tahu? Untuk menghindari infeksi. Apa? Menghindari infeksi. Menghindari Adanya infeksi. Oke, untuk untuk mencegah terjadinya infeksi. Oke, satu lagi ada mempercepat perawatan luka pos sesar. Kemudian nanti untuk mungkin ada lagi Bu yang lain, tujuannya itu kompleks. Nah, itu teman-teman nanti bisa sambil searching ya. Jadi tidak hanya fokus itu, tapi memang tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi dan melakukan perawatan pasca operasi sesar atau membantu penyembuhan luka pos SC. Kemudian untuk perawatannya mungkin nanti ada yang sedikit tidak nyaman ya Bu ya, karena saya juga akan periksa pada bagian perutnya. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia silakan Ibu tanda tangan. Gitu ya, sudah. Form consent. Selanjutnya yaitu baik Ibu, sebelum nanti kita melaksanakan perawatan luka pos sesar, mungkin kita bisa mengawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin ada yang ditanyakan Bu? Sudah cukup. Baik, jika sudah, lalu kita anjurkan kepada Ibu untuk berbaring di atas tempat tidur, benar? Sambil dibaca ya Mbak Tilike ya. Oke. Silakan Ibu, silakan bisa berbaring di atas tempat tidur. Posisinya sudah nyaman Ibu? Sudah Bu, bisa. Oke, selanjutnya kita mempersiapkan alat atau mendekatkan alat secara ergonomis ya teman-teman. Kita mendekatkan alat-alat. Kemudian apa? Cuci tangan ya. Cuci tangan 7 langkah. Jika sudah, kemudian kita pakai sarung tangan bersih ya, bukan steril. Kita pakai sarung tangan bersih. Nah, itu harusnya kita juga ada box sarung tangan bersih ya teman-teman ya. Karena kalau di sini kalau emang ini prinsipnya steril, berarti kita kan nggak ambil di sini. Oke ya teman-teman. Nanti ini ecek-eceknya itu di dalam box sarung tangan bersih ya. Jangan lupa perhiasan dilepas ya, jam-jam tangan dan sebagainya. Jika sudah pakai sarung tangan bersih, selanjutnya kita melakukan palpasi abdomen. Tadi ibunya dibuka bajunya itu kapan? Pas Ibu berbaring sebelum pakai handscoon tidak? Sebelum pakai handscoon ya, jangan terlewatkan ya teman-teman. Jadi sambil dibaca daftar tiliknya. Karena saya tidak menghafal semuanya, jadi nanti sambil teman-teman supaya bisa review, mengingatkan dulu tadi belum, bajunya Ibu belum dibuka bisa. Oke. Jadi kita ini ya review kembali, kita ulang tadi setelah posisi ibunya. Kemudian Ibu sudah nyaman, sudah, lalu kita lepas baju ibunya atau mohon maaf saya buka bajunya ya Bu ya, saya lepas celananya ya Bu ya, bawakan saja, tidak perlu dilepas semua. Kemudian kita selimuti lagi, karena kalau misalkan memang kita lama, tapi kalau misalkan bisa langsung kita lakukan pemeriksaan, itu kita buka aja seluruhnya. Oke teman-teman, itu ya. Nah misalkan ini posisinya sudah, kemudian kita baru tadi pakai cuci tangan pakai handscoon, benar? Benar Bu. Sudah sesuai ya. Cuci tangan pakai handscoon, kita dekatkan alat ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita melakukan Palpasi. Nah ini tadi saya sudah menginfokan ke Mbak PJ-nya ya, bahwasanya kalau memang nanti ibunya pos SC juga tetap dilakukan pemeriksaan involusi uteri. Karena logikanya kalau memang nanti ibunya pos SC, kok kita nggak periksa involusi uterinya, lalu dia misal udah hari ke-5, hari ke-6, dia tetap pengeluaran darahnya merah segar, itu berarti normal atau tidak? Harusnya kalau misalkan hari ke-5, 6, 7 apa? Merah kehitaman. Merah kecoklatan atau kuningan. Oke. Kalau merah kehitaman itu merah segar
artinya rubra itu hari ke-1 sampai hari ke-3. Oke. Nah, kita palpasi. Kalau kemarin mungkin kita palpasinya bisa tangan kanan kita menekan fisis ya teman-teman, karena ini ada luka SC. Jadi kita cukup palpasi. Ibu mohon maaf ya Bu ya, saya pegang perutnya Ibu. Kita palpasi, teraba fundus uterinya, kemudian konsistensinya keras. Nah kemudian karena ini pos SC 7 hari ya, 7 hari otomatis di mana? Pertengahan pusat dan simfisis. Itu berarti di sini misalkan ya. Ini tuh sebenarnya kayaknya nggak ke bawah ya teman-teman, yang ini. Nanti posisinya di sini. Oke, involusi uterinya bagus ya Bu ya. Selanjutnya kita apa? Lepas plaster dan plaster atau hipalpik dengan hati-hati. Lepas plaster atau hipalpik itu kita pakai bantuan apa biar nanti nggak sakit? Alkohol swab atau kapas alkohol. Nah ini berarti tadi adalah kapas alkohol ya teman-teman ya, kapas yang sudah memang diberikan cairan alkohol. Untuk plasternya lepas. Oke, kalau misalkan belum terlepas masih ini boleh kita 2 kali ya teman-teman ya. Udah. Nah udah, ini udah mulai terlepas. Nah, misalkan. Terus selanjutnya Mbak, angkat jalutan luar dengan pinset anatomis, buang jalutan ke dalam bengkok. oke, kita pakai pinset anatomi. Nah, saya kira untuk Mbak instrumennya kan ada 2. Ya kan di daftar pilih, yang satu Mbak instrumen steril yang berisi tadi ada pinset anatomi 2, kemudian ada kasa steril ya Mbak ya, kemudian ada kom yang berisi cairan NaCl atau kom dulu, nanti NaCl-nya kita yang tuang. Itu kemudian ada gunting buat tadi apa yang ini namanya? Apa tadi? Supratur. Oke, supratur. Masih ada ingat ya? Sum-sum apa ya? Sum-sum. Supratur. Oke. Kemudian ini karena belum ada bak instrumennya 1, jadi gimana nih? Mau diambil atau nggak ada lagi ya Mbak instrumennya Mbak? Nah untuk pelepasan, ini pelepasan ya? Untuk pelepasan plaster dari luka pos SC ini kita melepasnya dari bagian satu sudut saja, tidak kita lepas ini gini-gini kemudian tidak ya, tapi kita lepas dari bagian satu sudut. Dengan kita lihat kalau memang bulu ibunya misal di arahnya ke bawah, berarti kita nanti melepasnya mulai ke bawah supaya apa? Menghindari rasa nyeri atau sakit ya. Kalau misalnya teman-teman juga ada bulunya, misal bulunya ke bawah, ditariknya ke atas, otomatis kan nyabut tuh teman-teman. Nah itu, jadi kita juga memperhatikan hal-hal seperti itu supaya masih ada suasana ibu. Jadi bulunya bisa ke bawah nih, berarti kita lepas perlahan-lahan. Oke, kita bantu. Oke, dan dulu ya Bu, sabar. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini sudah langsung apa lagi? Buang jalutan ke dalam bengkok. Oke, ini ya, ini udah terlepas semuanya teman-teman ya. Misalkan kita buang ke dalam bengkok. Oke. Selanjutnya ini ditaruh di dalam bak bersih ya, bak instrumen bersih kan, diletakkan di tempatnya. Kalau nggak ada nanti tetap ada gambaran ya teman-teman ya. Ya nggak ini ya, nggak ada. Itu ya Mbak. Biasa nanti kalau misalkan evaluasi sambil masukkan ke dalam bak instrumen steril saja ya. Oke, selanjutnya kita lepas sarung tangan steril, sarung tangan bersih, kita lepas ya. Buang ke tempat sampah. Oke, kita buang. Selanjutnya Membuka steril set. kita buka bak instrumen steril ya, karena kan steril set ya. Buka. Kemudian apa lagi Mbak? Sarung tangan steril. Nah saya kira ini kejauhan ya. Deketin aja ya Mbak alatnya ya. Pakai apa
dalam. Korentannya steril tidak? Steril. Oke. Harusnya tangan dulu ya. Sorry ya teman-teman. Biar lebih mudah nanti aksesnya. Ini tadi sudah prinsip steril ya. Nah, kemudian sebelum kita tadi pakai handscoon satunya, kita siapkan juga NaCl-nya ya, teman-teman. Kita buka. Oke. Kita buka, kemudian kita masukkan ke dalam kom yang Kecil. kita siapkan, kom kecil steril. Kalau memang nanti ada partnernya, mungkin partnernya bisa ya, karena kita bisa langsung pakai handscoon. Kemudian apa lagi yang kita siapkan? Ada lagi? Kasa. Kita masukkan kasa ya. Kita masukkan ke dalam kom yang berisi cairan NaCl. Ini kan sudah steril. Kemudian yang kering, kalau yang kering nanti mau dimasukkan ke instrumen boleh, tetap di sini juga ada. Kemudian kita dekatkan alat tadi ya bengkok, lalu kita pakai handscoon steril sambilnya. Kalau sudah pakai handscoon steril bebas ya. Penting bagian luarnya tidak kepegang. Oke, udah pakai handscoon steril, selanjutnya gimana Mbak? Satu orang aja. Buka balutan dalam dengan pinset, kemudian buang balutan kotor. Oke, tadi kita sudah membuka balutan ya di awal, karena saya kira itu mengulang ya. Jadi kita buka balutan, saya kira tadi lebih tepatnya di awal, karena kalau memang kita sudah pakai handscoon steril, megang yang kotor lagi, saya kira nanti nggak steril lagi gitu ya. Jadi kita sudah buka balutan di yang pertama tadi. Selanjutnya, Bersihkan luka dengan larutan NaCl. oke, bersihkan luka dengan larutan NaCl. Tadi ini kita sudah berikan kasa, masukkan di dalam kom yang berisi larutan NaCl ya. Ini harusnya untuk kasanya bukan sirupis ya Mbak ya? Iya. Tapi anatomis. Jadi nanti ini kayaknya takut kebaret-baret gitu loh. Kalau nanti ini dia nanti nyantol. Terus nanti teman-teman peras ya, oke? Bisa kan? Iya. Oke, bisa ya. Kemudian apa? Kita bersihkan. Dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah atau dari dalam keluar apa luar ke dalam? Dari pusat luka keluar. Dari pusat luka keluar. Kita lihat ya. Dari atas ke dalam, kita bersihkan. Oke, kita buang. Kemudian bisa teman-teman juga nanti misalkan bersihkannya sambil ditekan, oke gitu ya. Sebelum kita bersihkan, saya kira kita inspeksi dulu. Oke? Inspeksi dulu tidak di situ? Iya. Inspeksi ya, jangan lupa kita inspeksi dulu, kita nilai ada peradangan atau tidak, atau ada pus yang keluar atau tidak, atau cairan ya teman-teman. Kemudian ada bengkak atau tidak. Lukanya bersih ya teman-teman, tidak ada tanda peradangan atau infeksi, tidak ada cairan yang keluar gitu. Selanjutnya kita lakukan baru bersihkan daerah luka gitu ya, jangan lupa inspeksi. Oke, kita bersihkan. Ini ya teman-teman ya, kita bersihkan dari dalam ke luar. Oke, kemudian kita lihat ternyata masih kelihatan kotor misalkan, berarti kita ambil lagi, kita peras ya teman-teman, kita bersihkan lagi. Kemudian selanjutnya nanti bisa teman-teman secara sirkular juga nggak apa-apa, tapi kalau biasanya kami dari depan, dari atas ke bawah atau dari dalam keluar gitu ya teman-teman. Nah, jika sudah dibersihkan, selanjutnya Keringkan luka dengan kasa steril. kita keringkan luka dengan kasa steril. Sebenarnya untuk pengeringannya boleh diangin-anginkan atau boleh juga menggunakan kasa. Kalau saya memang lebih enak gitu ya dengan menggunakan kasa. Kita ambil kasa lagi, kemudian kita keringkan. Kita keringkan ya. Sambil kita tetep nggak apa-apa. Nah, sudah kering. Selanjutnya kita Oleskan obat. Nah ini ya teman-teman, ini kita bisa menggunakan tadi salep ya, kita oleskan obat boleh, atau tadi juga bisa menggunakan apa ini? Peratur. Oke, bisa menggunakan sepatu. Kalau memang pakai ini, nanti teman
ambil, kemudian kita nanti tempelkan gitu ya. Kita letakkan saja sufraturnya, kemudian kita tutup dengan menggunakan kasa. Itu jika menggunakan sufratur. Kalau memang nanti di rumah sakit atau di klinik pakai salep gitu ya, ya udah berarti salep bisa kita pakaikan gitu ya. Nanti sebenarnya kalau salep saya kira kalau memang pakai salep mungkin kalau memang nggak ada asisten, tangan kiri kita yang pegang salepnya ya, kemudian kita bisa oleskan, kita berikan. Tapi kalau misalkan memang ada asisten, nanti asisten yang membantu, kita tinggal membantu mengoleskan karena kita prinsipnya steril gitu ya teman-teman ya. Kita pakaikan salep, misal kita inikan atau bisa kita posisikan salepnya sedikit-sedikit, kemudian kita bisa langsung pakaikan kasa steril. Sudah berikan salep atau sufratur ya teman-teman. Nah, kita pasangkan kasa. Nah, ini untuk kasanya ini karena misal lukanya segini, jadi kasa yang dibutuhkan tidak perlu terlalu banyak teman-teman. Nah, itu juga tergantung dari instansinya atau misalkan dari rumah sakitnya. Ada yang memang nanti dia pakai 4 kasa, jadi satu kasa, kemudian satunya lagi untuk tumpang tindih gitu ya teman-teman ya, supaya rapat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Itu ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti teman-teman pakainya Dermafix, itu tidak pakai kasa lagi, akan tetapi Dermafix itu bisa langsung kita tempelkan gitu ya. Nah, untuk pemakaian Dermafix juga itu tidak bisa kita memakaikan sendiri karena biasanya itu kan dia bentuk sampingnya seperti plastik ya. Nah, itu kalau memang nanti tidak dibantu untuk pasang, kemudian kita pasangkan Nah, sudah dipasang di paket apa teman-teman? Lepas sarung tangan steril ya. Oke, kita lepas. Selanjutnya pakai kembali. Sebelum tadi tutup luka dan luka dibuang dulu sarung tangannya itu sampai pasang plester. Berarti lukanya belum ditutup. Oke ya, karena tadi saya juga bingung kalau misalkan pakai handscoon biasanya dia nempel, susah. Jadi handscoonnya nempel di plester. Gitu ya. Berarti tadi posisinya belum ditutup ya. Sambil dibaca daftar tiliknya ya. Kemudian kita tutup menggunakan berguna. Ini tutup luka dengan mana? Kan udah dipakai kasa sama Dermafix. Oke, itu tadi belum ditutup, kemudian kita lepas handscoon, selanjutnya kita pasangkan pipa. Ya, pasang, sudah terpasang ya teman-teman. Selanjutnya kita kita menyampaikan kepada ibu bahwa perawatan posesnya sudah selesai ya. Ibu alhamdulillah untuk luka ibu sudah saya periksa dan saya ganti untuk perbaikannya. Lukanya bagus ya Bu ya. Sudah mulai merapat untuk jahitannya. Apa yang kemarin namanya kalau jahitan tidak merapat? Approximate. Hah? Ayo yang keras. Approximate. Met apa? Approximation. Ya, approximation bisa, approximately bisa ya. Kalau misalkan dia luka perineum atau post SC, kemudian dia lukanya kok nggak rapat, terus ada cairan yang keluar, itu normal atau tidak? Normal. Setelah itu kita rapikan alat. Bereskan alat-alat. Kemudian apa lagi? Sudah. Oke. Memberitahu klien. Memberitahu pada klien. Oh, udah. Sudah tadi ya. Hilang ingatan. Mbaknya sedang kayak Iya.